warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG Batch 2 tahun 2024-2025. Perkenalkan, saya Mulyani, mahasiswa PPG Batch 2 IAIN Ambon dengan nomor peserta PPG 137674000028, NIM PPG 2403101118. Saya mengajar di SMP Fidelis Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran agar kedepannya saya dapat mengajar lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Bagaimana saya kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Jihan bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu lihat semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita memulai pelajaran hari ini dengan mengawali berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum ibu memulai pembelajaran pada hari ini, ibu akan mengabsen dulu ya siapa yang tidak hadir pada hari ini. Kayaknya siapa yang tidak hadir? Kesa Charlie ya. Ya, bagaimana kabarnya Kesa Charlie hari ini? Sakit, Bu. Sakit. Kemarin ibu lihat ada Kesyana. Tidak, berarti sudah 2 hari ini tidak hadir. Dari minggu Selasa. Oh gitu. Iya, mudah-mudahan Kesya segera sembuh ya. Oke. Dan kalian teman-temannya harus mengetahui bagaimana kondisi teman-teman kita setelah ada yang sakit dilihat dan dikunjungi kalau lebih dari 3 hari seperti peraturan sekolah ya, lebih dari 3 hari silakan. Oke, seperti biasa kalau ibu panggil kalian ya ketika ibu mengabsen, kalau tunjuk tangannya ya, angkat tangannya, sebutkan nama dan jumlah sholat yang kamu kerjakan kemarin. Paham? Paham. Oke. Alfi? Iya. Kenapa hanya 4 Alfi? Satunya kemana? Hah? Ketiduran. Berarti sholat subuh tidak tadi pagi? Bisa, Bu. Oh, sholat isya yang ketiduran. Oh, oke. Besok tidak ya, sebelum tidur sebaiknya sholat terlebih dahulu. Kemudian Excel 5. Alhamdulillah, pertahankan ya Excel. Kemudian Hana kurang 1. Apa yang kurangnya? Oh, ketiduran juga. Iya, sebaiknya supaya jangan ketiduran, sholat di awal waktu ya. Supaya itu azan, karena sholat isya itu banyak gangguannya ya. Karena sibuk bekerja, sudah itu ngantuk, sudah itu tidak teringat untuk melaksanakan sholat isya. Jadi kalau sholat isya itu segitu azan, segera kita mengambil air wudhu dan melakukan sholat. Sebelum ibu memulai pembelajaran pada hari ini, ibu minta anak-anak ibu semuanya dalam keadaan rapi ya, dan tidak ada satupun sampah di bawah meja dan kursinya ya. Silakan anak-anak ibu perhatikan apakah ada sampah di bawah meja dan kaki kursinya. Sudah bersihkah? Ya. Nah, tolong rapikan Rizky, susunan meja Rizky lurus sampai ke belakang.
kita pada bab 2 beriman kepada Nabi dan Rasul, terlebih dahulu Ibu mau nanya, ya, apa pelajaran kita minggu yang lalu? Ibu, Ya, tentang hukum tajwid nun mati sama tanwin. tentang hukum bacaan nun mati ya dan mim mati. Betul, tepuk tangan dulu. Kemudian tentang hukum tajwid nun mati dan tanwin dan mim mati tersebut, siapa yang bisa menunjukkan berapa hukum bacaan nun mati atau tanwin di dalam Al-Quran? Saya Bu, Iya dia. ada izhar, ikhfa, idgham, ada dua yaitu idgham bina dan bina, dan yang terakhir ada ikhfa. Alhamdulillah masih ingat. Terus tangan dulu ya. Minggu yang lalu kita mempelajari tentang hukum tajwid nun mati dan tanwin ya. Ada izhar, ada ikhfa, ada idgham yang terbagi dua, idgham bi gunnah dan bila gunnah, dan yang keempat tentang iqlab ya. Nah, kemudian ada hukum tajwid satu lagi. Siapa tahu hukum pelajaran tajwid yang satu lagi? Sehingga tentang pelajaran Mim sukun. iya, tentang pelajaran mim sukun. Iya, hukum bacaan mim sukun atau mim mati ada 3 ya. Izhar safawi, ikhfa safawi, satu lagi idgham mutamas silain atau mimi. Nah, sebelum Ibu melanjutkan tentang materi di pelajaran yang bab yang kedua, Ibu akan mengadakan persepsi awal dulu ya, asesmen awal namanya. Ibu mau mengetahui sejauh mana kemampuan kamu mengetahui ya, telah mengetahui materi yang akan kita pelajari ini ya. Ya, silakan anak-anak Ibu jawab soal asesmen ini langsung di situ ya. Jawab sepengetahuan kalian saja, tidak usah buka-buka bukunya, tidak usah tengok-tengok bukunya ya. Jawab semampu pengetahuan awal saja. Ya, silakan jawab. Oke, sudah siap? Ya. Ibu kumpul lagi. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu kumpul kembali ya. Ibu minta dari belakang untuk mengumpulkan ke depan.
beriman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi beriman kepada Nabi dan Rasul ini adalah satu, peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dan dalil yang menyatakan tentang beriman kepada Nabi dan Rasul tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul Allah. Kelima, peserta didik dapat menjelaskan apa itu tugas para Nabi dan Rasul Allah. Yang keenam, peserta didik kamu dapat menjelaskan apa itu pengertian Rasul Ulul Azmi. Dan yang ketujuh, dapat menunjukkan siapa Nabi yang bergelar Ulul Azmi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyebutkan 25 nama Nabi dan Rasul Allah. Adapun tujuan pelajar Pancasila yang dicapai dalam pertemuan pembelajaran hari ini, yaitu beriman kepada Nabi dan kepada Rasulullah, adalah yang pertama, beriman dan berakhlak mulia, yang kedua, kerjasama, dan yang ketiga, gotong royong. Nah, sebelum ibu masuk ke materi ini, terlebih dahulu ibu mau bertanya pada anak-anak ibu semua, siapa yang tahu apa itu Nabi dan apa itu Rasul? Coba, apa itu Nabi? Silakan. Nabi adalah orang yang untuk menyampaikan wahyu kepada Allah. Sedangkan Rasul adalah orang kepercayaan yang disuruh menyampaikan wahyu juga, tapi diberi wahyu oleh Allah berupa kitab. Oh, ya. Terima kasih banyak. Siapa yang bisa melengkapi? Nabi katanya adalah orang yang diutus oleh Allah. Siapa yang bisa melengkapi? Menyempurnakan jawaban Cila. Apa itu Nabi? Ibu yakin kalian pernah belajar tentang Nabi dan Rasul Allah. Di SD ada? Ya. Siapa yang bisa menjelaskan? Jihan bagaimana? Nabi adalah manusia yang diutus oleh Allah ke atas dunia ini untuk menerima wahyu-wahyu Allah. Begitu juga Rasul. Manusia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada kita manusia. Nah, apa nanti perbedaan Nabi dan Rasul akan kita pelajari. Tapi sebelumnya, saya bisa jawab. Bagaimana kalau Allah tidak mengutus para Nabi dan para Rasul di atas dunia ini? Siapa yang bisa menjawab? Coba nalarnya. Bagaimana seandainya Nabi dan Rasul tidak diutus oleh Allah di atas dunia ini? Bu, Berarti tidak ada orang yang menunjukkan kebenaran yang di atas dunia ini. Iya, betul. Kalau tidak ada Nabi dan para Rasul, berarti tidak ada orang yang akan menunjukkan jalan kebenaran untuk kita. Mana yang jalan yang benar, mana jalan yang lurus. Nah, tadi sudah dijawab oleh Rafa bahwa Nabi dan para Rasul tadi diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada manusia. Nah, pertanyaan ibu selanjutnya kepada anak-anak ibu semuanya, apa itu pengertian beriman kepada para Nabi dan para Rasul Allah? Iman artinya apa, Desya? Kepercayaan yang kita yakini terhadap apapun yang kita yakini. Contohnya iman kepada Rasul. Rasul merupakan utusan Allah yang harus kita percayai.
Oke, iya. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah, ya. Coba perhatikan ya. Beriman kepada Rasulullah, iman artinya percaya, seperti yang apa dikatakan oleh Kesha tadi. Percaya, ya. Iman itu artinya percaya. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah berarti kita mempercayai, ya, bahwa apa? Nabi dan para Rasul Allah merupakan utusan yang diutus oleh Allah ke atas dunia ini untuk apa? Untuk kita semua umat manusia, ya, untuk menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus, agar kita manusia ini selamat dari dunia dan sampai ke akhirat. Jadi para Nabi dan para Rasulullah itu diberi wahyu untuk, ya, disampaikan kepada kita apa ajaran-ajaran Allah kepada umat manusia, ya, mana jalan benar, mana jalan yang salah. Untuk lebih jelasnya tentang materi ini, simak video yang akan ibu tayangkan, ya. Boleh sambil menyimak video, boleh mencatat, ya. Tapi catatnya nggak usah terfokus pada catatan, simak saja videonya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan terus semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul. Coba nih yang lagi nonton, kamu tahu nggak siapa Rasul pertama yang diutus ke muka bumi? Apakah Nabi Adam yang merupakan manusia pertama yang ada di bumi? Apakah Nabi Idris, Nabi yang sangat cerdas dan penemu cara menjahit? Apakah Nabi Nuh? Pasti kita semua tahu bahwa Nabi Nuh itu sangat jago bikin perahu. Coba tebak, kamu bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita cek apakah jawaban kamu sudah benar atau belum. Kita langsung aja ke jawabannya ya. Rasul pertama di muka bumi itu yaitu bukan Nabi Adam, juga bukan Nabi Idris. Betul, jawabannya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi, Nabi Adam dan Nabi Idris merupakan seorang nabi, tapi bukan seorang rasul. Sedangkan Nabi Nuh adalah seorang rasul, dan kalau dia seorang rasul, sudah pasti dia juga seorang nabi. Apa sih persamaan dan perbedaan antara nabi dengan rasul? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi perbedaannya, ya. Nabi dan Rasul sama-sama mendapatkan wahyu. Bedanya, wahyu yang didapatkan oleh seorang nabi tidak wajib diajarkan kepada orang lain. Sedangkan wahyu yang didapatkan oleh seorang Rasul harus diajarkan kepada orang lain. Kamu tahu nggak ada berapa jumlah nabi dan Rasul? Salah satu sumber menjelaskan bahwa jumlah nabi itu ada 124.000 dan jumlah Rasul ada 312. Banyak banget ya. Tapi yang harus kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Kamu sudah hafal belum? Coba kita hafalin yuk. Dimulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kamu bisa menghafalkannya menggunakan nada dari kelompok nasyid Raihan atau nada yang ada di video animasi Nusa dan Rara. Link videonya bisa dicek di deskripsi ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul ke muka bumi? Apa sih tugas yang harus mereka tunaikan? Tugas yang pertama, Nabi dan Rasul merupakan pembawa ajaran tauhid. Mereka mengajarkan kepada umat manusia bahwa di muka bumi ini tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang kedua, para nabi dan rasul membawa kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang taat, agar
mereka semakin semangat dalam beribadah dan bersabar saat menghadapi cobaan. Tugas yang ketiga, Nabi dan Rasul memberikan peringatan kepada manusia yang ingkar, manusia yang tidak mau mematuhi perintah. Setelah menayangkan video tadi, tugas kalian selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Kalian akan berdiskusi, ya. Dalam diskusi kalian, nanti kalian membuat tugas mapping, ya. Membuat tugas mapping tentang materi yang telah kita pelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, ya. Silakan kerjakan di kertas kertas karton, ya. Silakan masing-masing kelompok membagi tugasnya tentang bagian-bagian dalam membuat mapping tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah ini. Jelas? Oke. Ibu berharap dalam tugas kelompok yang Ibu berikan ini, anak-anak Ibu semuanya dapat bekerja dengan baik, ya. Bisa bekerja sama, saling membantu, ya. Teman yang tidak mampu bantu, ya. Saling menunjukkan, ya, saling mengajari, saling mengisi, ya. Jadi pekerjaannya nanti bisa selesai dengan baik. Dan apa yang akan Ibu nilai nanti dalam tugas kerja kelompoknya? Yang pertama, Ibu akan menilai nanti apa? Bagaimana kerjasama kalian di dalam kelompok. Yang kedua, bagaimana kalian menghasilkan karya mapping tadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalian nanti mempresentasikan hasil kerja yang telah kalian buat dalam kelompok diskusi kalian. Ada yang paham atau ada yang kurang mengerti bagaimana cara kerja dalam kelompoknya masing-masing? Paham. Iya, silakan, ya. Kelompok 1 nanti dipimpin oleh Rafa, kelompok 2 dipimpin oleh Jehan, kelompok 3 dipimpin oleh Ataya, dan kelompok 4 dipimpin oleh siapa tadi? Yang keempat, Kenzi. Kelompok 1 silahkan pilih nama-nama 25 nama Nabi dan Rasul. Ya, silahkan kalian memilih masing-masing kelompok. Apa nama kelompoknya? Ya, sekarang silahkan ke kelompoknya masing-masing. Ada nggak yang mana masing? Ini, jaga kemana aja? Ini sebenarnya. Ya, sudah. Oke. Masing-masing kelompok silakan keluarkan peralatan yang telah disampaikan minggu yang lalu untuk tugas hari ini, ya. Silakan keluarkan peralatannya masing-masing. Silakan kalian berdiskusi, ya, tentang tujuan pelajaran yang mau Ibu capai tadi, ya. Mulai dari beriman kepada kitab Nabi dan Rasul, kemudian apa itu Nabi dan para Rasul. Silakan buka bukunya, mulai lihat bukunya. Dalam masing-masing bagi tugas, ya. Siapa yang membuat tugasnya masing-masing? Nah, bagian-bagiannya itu tadi ada ya disebutin, ya. Misalnya kamu bagian pengajarnya, kamu bagian Rasulul Asmi, kamu bagian sifat-sifat Rasul, ya. Ya, silakan dulu. Nanti baru ditempel-tempelkan. Oke? Bagaimana nanti Rika sama ini. Itu kan tujuan pembelajarannya dari ya.
Sudah selesai? Iya, dari kelompok Jehan, ya, dari kelompok Yusuf sudah selesai. Jadi untuk anak-anak itu semuanya, untuk selanjutnya, ya masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari tugas membuat mappingnya. Ya, silakan dari kelompok yang pertama, dari kelompok Jehan dulu. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan kisah perjalanan kami dari kelompok Yusuf. Untuk membersihkan waktu, langsung saja dijelaskan oleh Jehan. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini kebenaran bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang diberi wahyu atau tugas untuk menyampaikan ajaran kepada umat manusia. Nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak wajib disampaikan kepada mereka. Sedangkan Rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Tugas Nabi dan Rasul adalah Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tugas yang sangat berat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul dari manusia. Di antara tugas Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menyampaikan agama tauhid, membawa kabar gembira dan memberi peringatan, menunjukkan jalan yang lurus serta menjadi teladan yang baik. Sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama, sifat wajib Rasul harus dimiliki Rasul. Yang pertama, sidik. Kedua, amanah. Ketiga, tauhid. Keempat, matonah. Sifat yang harus dimiliki Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para sifat yang tidak akan dimiliki para Rasul yaitu kikir, khianat, Islam dan ibadah. Selanjutnya, sifat dan jais Rasul adalah sifat yang boleh ada pada diri Rasul dan boleh pula tidak ada pada diri Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga manusia biasa. Oleh karena itu, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat-sifat seperti manusia pada umumnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan bahwa sifat-sifat jais ini tidak sampai menunjukkan dan martabat dan kerasulannya. Selanjutnya Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang sangat tinggi dalam menghadapi ujian dan cobaan apa yang sangat berat. Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi adalah Nabi Nuh alaihissalam, dua Nabi Ibrahim alaihissalam, tiga Nabi Musa alaihissalam, empat Nabi Isa alaihissalam, akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanya? Saya belum jelas apa perbedaan Nabi dan Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul adalah itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah, sedangkan Nabi tidak diperintahkan kepada
25 nama Nabi dan Rasul, yaitu 1 Nabi Adam, Nabi kedua Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syahid, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Rasul arti adalah Rasul yang memiliki ketabahan dan kebutuhan tinggi serta kesabaran yang tinggi dalam menghadapi ujian dalam menghadapi ketemuan. Bagaimana Rasul arti yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Tepuk tangan untuk semua teman-teman yang telah. Terima kasih atas kerjasama dari semua kelompok ya. Bagus. Ibu melihat semua masing-masing kelompok saling bekerja sama, saling membantu dalam menyelesaikan tugas mappingnya ya. Mudah-mudahan kerjasama dan kekompakan yang telah kalian buat di dalam kelompok bisa kalian terapkan juga di dalam pembelajaran yang lain. Oke, sekarang Ibu akan menyampaikan tentang kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, tentang apa, Jehan? Tentang pengertian kepada Nabi dan para Rasul Allah ya. Pengertian Nabi. Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang diutus oleh Allah ke atas dunia untuk menyampaikan wahyu. Tetapi wahyu yang diterima oleh para nabi dan para rasul belum wajib dia sampaikan kepada umatnya. Ya, dia hanya menyampaikan untuk dirinya sendiri dan keluarga terdekatnya saja terlebih dahulu. Sedangkan Rasul Allah adalah utusan yang telah diutus oleh Allah ke atas dunia untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Ya, dia sudah wajib menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Ya, bukan hanya untuk dirinya sendiri seperti Nabi tadi. Ya, tapi kalau sudah dia mencapai tingkat Rasul, dia wajib menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Iya, saya apa? Rasul adalah Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang sangat tinggi dalam menghadapi ujian atau cobaan dalam menyebarkan dakwah. Iya. Rasul yang dimiliki Rasul yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Betul, iya. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang apa saja? Ibu, Iya. 25 nama Nabi dan Rasul, Bu. Iya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub. Ada ibu lebih jelasnya lagi. Sejauh mana kalian telah menguasai apa yang telah kita pelajari hari ini?
kita kumpul ya. Kita kumpulkan. Untuk selanjutnya, agar pembelajaran ini bisa kalian terima dengan baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya, agar kalian bisa lebih memahami lagi tentang pelajaran beriman kepada Nabi dan Rasul ini. Nanti silakan kalian buka buku kalian ya, buku halaman 158. Kerjakan uji pemahaman ya 2, dikerjakan di buku PR. Untuk materi minggu depan kita masih melanjutkan pada bab yang kedua ini, yaitu tentang bagaimana peran iman kita kepada Nabi dan Rasul di era digital. Bagaimana anak-anak ibu semuanya dengan pembelajaran hari ini? Ya, bagaimana Sila? Asik. Bagaimana Ilyas? Senang. Apa yang membuat Ilyas senang dalam pembelajaran hari ini? Iya, bagus ya. Iya. Dengan pelajaran hari ini, Ilyas mengetahui bagaimana tugas para nabi dan para rasul yang telah diutus oleh Allah ke atas dunia ini. Ya, itu saja. Aku sudahi pembelajaran hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.